Oke guys, hari ini kita mau ceritain pengalaman horor lagi nih. Hari ini pengalaman horornya dari siapa nih? Aku Apa sih pengalaman horor yang dialamin? banyak banget sih pengalaman horornya. Cuman ini salah satunya aja kita ceritain. Dari sekian banyak, ini sedikitnya doang sih yang mau aku ceritain. Oke, kita langsung ceritain ya. Jadi waktu aku kelas SD lah ya, kira-kira kelas 1 sampai kelas 3 SD, aku tuh tinggal di salah satu daerah di Jakarta Selatan. Aku nggak perlu ceritain ya daerahnya di mana, sebutin itu aku nggak perlu sebutin. Aku tuh pindah tuh ke situ, ke rumah itu. Awal-awal sih nggak ada apa-apa ya, maksudnya kayak ya biasa aja gitu. Nah, di rumah itu tuh ada aku, papa, mama, Zeno, Zaka belum lahir, sama Zeno sama mbak aku. Nah, jadi emang sih rumah itu emang kelihatannya sih emang agak-agak bangunan tua ya, jadi kayak nggak ada, maksudnya pas papa beli rumah itu tuh nggak ada direnov, nggak ada apa, jadi kayak langsung masuk aja dari orang yang sebelumnya gitu. Nah, rumah itu tuh 2 lantai tingkat. Nah, kamar mama di bawah, kamar aku di atas, kamar Zeno juga di atas. Nah, karena aku sama Zeno tuh masih kecil, Zeno berarti masih TK gitu kan. Zeno tuh adik aku ya. Jadi Zeno tuh tidur sama aku berdua gitu. Aku jadi masih SD, Zeno adik aku tuh masih TK gitu. Nah, papa tuh kita berdua. Jadi kamar Zeno itu ditempatin sama mbak aku buat tidur. Jadi ada sih beberapa kali mbak tuh yang kayak selalu ngomong, cerita tuh ke aku tuh kayak, mbak itu kok saya sering denger suara cekikikan gitu di atas genteng. Ketawa tuh gitu. Ketawa si mbak kayak gitu kan. Terus tapi ya namanya aku masih kecil kan, jadi kayak oh iya apa mbak bla bla bla, jadi ya masih cuek aja karena aku emang nggak pernah denger, belum ada denger apa apa gitu kan. Terus iya, dan itu tuh mbak aku tuh kayak nggak 1 orang 2 orang yang ngomong kayak gitu sering, dan dia selalu bilang di genteng kamar aku. Kenapa aku bilang di genteng kamar aku tuh karena yang ada balkonnya itu tuh di kamar adik aku, di kamar Zeno. Kamar aku tuh nggak ada balkonnya. Gitu. Oke. Nah, udah gitu ada deh. Nah, ada suatu malam, jadi aku tuh udah waktu tidur kan, disuruh tidur, aku tidur deh tuh, dan sama Zeno naik ke atas kamar tidur. Nah, aku tuh selalu tidur lampu mati kan, bener-bener kayak gelap gulita gitu kan, bener-bener mati. Nah, jadi posisinya tuh ini aku, kasur aku di sini, nah ini tuh jendela, jadi kayak aku bener-bener tidur tuh ngadep jendela begini. Nah, itu tuh bener nggak tahu sih aku jam berapa itu, bener-bener itu ngomongnya merinding. Itu suara kuntilanak ketawa cekikan kayak gitu. Aku tuh gak tau, ngomongnya sampai sedetik ini merinding banget. Aku tuh nggak tahu itu Zeno tahu apa enggak. Zeno tahu, tapi kita berdua tuh kayak yang namanya masih kecil ya, masih bocil, jadi kayak kita nggak berdua tuh nggak ngomong, jadi kayak diem aja gitu, diem. Tapi tuh rasanya badan tuh beku, nggak bisa gerak. Itu tuh bener-bener sekalinya itu pas kecil itu aku ngalamin, kayak rambut tuh berdiri rasanya, kayak kesetrum, kayak berdiri semua denger suara itu, dan badan tuh kayak beku. Bener-bener aku nih cuman gerak tuh cuman kayak zrut, narik selimut, udah aku diem aja beku kayak gitu. Nah, itu pertama kalinya tuh aku bener-bener ngalamin, baru tahu bahwa di rumah itu kayak gitu, ada suara itu baru sekali. Nah, udah tuh kan, setelah itu udah selesai, aku cerita ke mama, cuman mama kayak denial gitu loh, kayak alah perasaan kamu doang kali gini. Kalau papa kan emang kadang sering keluar kota, jadi dia kayak jarang denger lah aku cerita-cerita kayak gitu. Terus udah deh tuh kan, udah selesai itu. Nah, semenjak itu jadi aku tuh kayak mungkin jadi parno kali ya, walaupun masih kecil tapi tetap merasa takut gitu kan. Dan tetap merasa takut. Terus aku tuh jadinya ke siang-siang aku suka, anak kecil suka kayak random gitu loh, naik ke atas main sendiri kayak gitu. Nah, terus aku tiba-tiba karena kamar Zeno lagi kebuka, aku masuk ke kamar Zeno. Nah, dari kamar Zeno itu aku ke balkon. Nah, di ruangan balkon itu ada lagi ruangan gitu loh. Gimana, di balkon tuh ada kayak tembok itu tuh kayak bolong terus ke bawah gitu. apa itu gudang?
bukan gudang, apa ya, kayak bambu tembok ketemu tembok tapi ada ruang gitu, jadi antara tembok dan jemuran gitu. Terus mimpinya di mana? Nggak ada, itu nggak bisa dilewatin siapapun gitu, jadi kayak cuma tembok bolong 2 gini, terus turun ke bawah dari lantai 2 ke bawah gitu. Terus aku namanya anak kecil manjat-manjat iseng gitu kan, dan kebetulan tuh di balkon tuh, di pojok balkon itu deket tembok itu memang isinya tuh mainan semua, ditumpuk mama di situ, mainan-mainan aku sama Zeno. Iseng aku injek-injek deh tuh mainan. Aku injek-injek mainan, aku manjat ke tembok itu, pengen tahu apa sih, namanya anak kecil kan penasaran ya. Kepo. Nah kepo gitu kan, terus aku manjat, aku intip, itu tuh kayak ruangan kotak gitu doang karena tembok ketemu tembok, terus ada suara nangis. Kecil. Gitu, enggak, perempuan udah gede gitu, kayak ibu, nggak tahu ya ibu-ibu atau masih muda, nangis. Nah tuh gue merinding. Terus ya udah kan, aku turun, aku diem, aku pikir kayak oh mungkin di luar sana, namanya di balkon kan, mungkin ada yang nangis gitu. Udah tuh aku turun dari panjat itu, nangis lagi 2 kali. Terus aku langsung kayak udah nggak tahu lagi, aku langsung turun aja, udah aku main di bawah. Tapi itu aku nggak ceritain sih ke siapa-siapa, aku nggak cerita ke mbak, aku juga nggak cerita ke mama. Nah itu tuh yang kedua kalinya aku deh. Nah terus aku sekarang yang ketiganya nih ya, jadi aku ambil aja cerita-cerita yang paling serem di rumah itu. Nah yang ketiganya ini, jadi kita kan selalu di rumah kalau ada, nggak selalu ada mbak kan gitu, jadi kebetulan mbak aku ini lagi pulang kampung. Nah pas dia lagi pulang kampung, otomatis aku di rumah cuman kayak aku, mama, si Zeno sama papa gitu kan. Ada 4. Nah jadi kalau siang otomatis kan jadi kayak cuma mama sendiri dong. Nah ini nih mama nih lagi hamil. Nah, mama lagi hamil sebelum Zaka ya gitu, mama lagi hamil. Terus mungkin dia ini cerita ke aku tuh bener-bener sampai ketakutan banget, yang bener-bener kayak histeris banget, ketakutan pas aku pulang sekolah gitu. Nah terus dia naiklah dia ke, nah di lantai 2 itu ada ini ya, ada ruang cuci ya gitu. Nggak tahu aku tadi udah bilang atau belum, jadi di lantai 3 itu ada ruangan cucian persis di depan kamar aku, di samping tangga. Nah, mama nyuci lah di situ siang-siang, nyuci, dan di ruang cuci itu udah sekalian ada jemuran. Mama nyuci karena emang nggak ada yang bantu, dia nyuci di situ. Terus habis itu udah selesai, dia angkat jemuran. Dari depan kamar Zeno itu ada meja gosokan dan lain-lain lah buat gosok-gosok segala macam. Mungkin dia taruh kain yang udah kering ke meja gosokan itu. Otomatis jadi kalau kayak mau turun itu kan lewatin ruang cuci sama kamar aku lah. Jadi kayak dia turun, lewatin dia tuh ruang cuci. Nah pas dia lewatin ruang cuci itu, nah muncullah tuh ya, menurut aku sih itu dari kayak ruangan yang itu loh, yang aku dengar orang suara nangis itu gitu keluar. Jadi dari situ dia lihat mamaku lewat itu kayak jalan gitu, itu setengah badan, itu kepala sama badan segini, itu melotot laki-laki ya, dia laki-laki tuh, mama cerita laki-laki gede melototin mama, terus kayak sambil senyum melotot gitu. Terus mama sampai astagfirullahaladzim, Allah apa itu. Nah otomatis mama langsung lari deh tuh kan ke bawah tangga, duduk jatuh lah, disitulah mama keguguran. Berapa bulan itu? Ya 2 bulan kali ya, udah 2 bulan. Akhirnya disitulah, karena abis lihat itu mama bener-bener jatuh di tangga, dia keguguran langsung. Nah dia ceritain ke aku histeris, sangat ketakutan banget abis ngeliat itu. Jadi selama ini yang mama selalu denial soal nggak percaya, aku ceritain Allah kamu cuman ini, mbak aku cerita juga, itu sekarang dia udah percaya. Setelah lihat itu ya percaya ya. Jadi dia baru tahu, dan aku juga di situ baru tahu bahwa ternyata bukan cuman ada perempuan di rumah itu, tapi Sudah bilang gitu? Ya itu yang mama dari itu gitu. Si G? Gak tahu sih ya, karena aku kan nggak lihat langsung ya gitu. Berarti yang dilihatin sama mama doang gitu? Selama aku di rumah itu ya, gitu yang perasaan aku yang aku lihat tuh ya yang perempuan itu gitu. Tapi kalau justru mama yang nggak lihat perempuan itu, malah dia lihat yang orang setengah badan. Kalau si J itu kan nggak setengah badan, bang, gede sebadan-badan gitu. Dan dari situlah itu sih
kejadian itu nggak jauh sebelum aku udah mau pindah ya dari rumah itu gitu, karena di situ rumah itu banjir juga. Akhirnya aku pindah lah ke rumah selanjutnya. Nah, dari 3 cerita yang aku ceritain itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan cerita serem di rumah itu yang aku bilang 3 tadi. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding cerita serem di rumah aku yang selanjutnya itu. Waduh. Jadi itu tuh nggak ada apa-apanya, lebih horor, lebih epic lagi di rumahku yang setelahnya. Tuh, jadi mungkin nanti aku ceritain lagi kalau part 2-nya di rumah yang itu. Dan itu saksinya tuh banyak banget, bukan cuma aku tapi adik-adik aku, mama, papa juga ngalamin. Terus satpam di rumah aku juga itu ngalamin juga. Semua pokoknya yang ada di rumah itu ngerasain bahwa ada yang nggak beres. Cuman aku heran sih, waktu aku tuh kayak setiap aku tinggal nggak di mana-mana, tapi pasti nggak pernah ada yang kayak polos aman aja gitu. Maksudnya Pasti polos gimana nih? polos, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada makhluk gitu, pasti ada aja gitu. Bahkan sampai di sini pun aku selalu ngomong kan, cerita ke kamu. Nah, jadi ingin kita satu persatu, kalau ada waktu nanti aku ceritain yang rumah selanjutnya di part 2. Oke, kita tunggu ceritanya selanjutnya. Oke, bye-bye.